Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Ibu, saya Mukhtar Yudatul Darbi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu mengenai pelaksanaan atau bagaimana proses Ibu mengajar pada bimbingan konseling selama di SMA Negeri 2 Bayang. Untuk itu Ibu, boleh Ibu perkenalkan diri sebentar. Baik, perkenalkan, nama saya Dioktasari, mengajar di SMA Negeri 2 Bayang dan sekarang juga lagi mengikuti pendidikan profesi guru. Baik Ibu, terima kasih. Untuk wawancara yang pertama, di sini Berbi ingin mengetahui pengalaman Ibu selama menjalani pelayanan BK di SMA Negeri 2 Bayang. Baik, pengalaman saya selama mengajar di SMA Negeri 2 Bayang, ya saya rasa cukup menarik sebab ada naik turunnya dan segala macam, dan secara pelaksanaan layanan saya harap ya itu sudah terlaksana dengan baik dan gimana ya, namun ada juga beberapa dari layanan tersebut yang belum saya rasa belum dilaksanakan dengan maksimal sebab ada beberapa faktor yang sekiranya dapat menghambat, ya bisa dibilang dapat menghambat lah dalam proses pelaksanaan layanan, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana dan penganggaran yang diberikan oleh sekolah dalam pelaksanaan layanan, serta dukungan dari beberapa pihak sehingga layanan ini dapat disukseskan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, selama Ibu mengajar di SMA Negeri 2 Bayang tersebut, apakah di sekolah yang Ibu ajarkan itu menerapkan asas-asas layanan BK seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, serta kemandirian? Semua pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling sudah dilaksanakan sesuai dengan azas-azas tersebut, dan juga sebenarnya tergantung bagaimana guru BK menerapkan azas-azas tersebut dalam pelaksanaan layanan seperti itu. Baik Bu, Eh, yang seperti kita tahu tuh mengenai jenis layanan BK Pola 17. Terus Ibu, dari 10 jenis layanan tersebut yang terdiri dari layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, serta bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, konsultasi, mediasi, serta advokasi. Apakah sudah terlaksanakan dengan baik di SMA, Bu? Dari layanan-layanan yang sudah Barbie sebutkan tadi kan itu tergolong dalam BK 17 plus gitu. Sebenarnya pelaksanaan BK 17 plus ini di sekolah SMA sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ada beberapa pelaksanaan layanan yang saya rasa sebagai guru BK belum saya laksanakan secara maksimal sebab contohnya saja seperti layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini kenapa dibilang pelaksananya kurang maksimal? Sebab sarana prasarana yang ada di sekolah kurang mendukung dalam pelaksanaan layanan tersebut. Dan juga seperti layanan advokasi. Ini saya rasa juga belum dilaksanakan secara maksimal sebab uh, apa ya, personel sekolah dan kepala sekolah juga kurang mendukung ini gitu. Sarana dan prasarananya kurang, personil dari sekolah juga kurang mendukung, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan pengalaman Ibu selama menjadi seorang konselor di sekolah, apakah siswa itu secara sukarela untuk pergi ke ruang BK? Seperti yang kita tahu, BK tersebut ialah
polisinya sekolah, apakah ada unsur kesukarelaan atau bahkan sebagian siswa tuh menganggap kalau BK ini tuh ialah hanya untuk orang yang berkasus, Bu? Selama saya mengajar, saya rasa siswa di SMA terkhususnya ya gitu, sudah secara sukarela datang ke ruang BK hanya untuk konseling, untuk cerita dan segala macam. Namun dari awal-awal dulu ini juga tidak langsung instan mereka sukarela datang gitu. Kembali lagi guru BK tentunya harus melakukan pendekatan yang persuasif lah kepada siswa bahwasanya mereka uh, bisa melihat peran guru BK ini sebagai guru yang tidak jahat, tidak polisi sekolah, tidak apa ya, tidak pemarah dan segala macam gitu. Jadi di awal-awal saya pikir guru BK ini harus memberikan pemahaman dulu kepada peserta didik atau sosialisasi dulu sebenarnya BK ini seperti ini loh gitu. Ini azas-azas yang ada loh gitu. Kami ini tidak pemarah loh gitu. Dari ucapan yang tidak pemarah ini tentu juga harus didukung dengan tampilannya, tutur katanya gitu. Dan seiring berjalan waktu tentu kita juga bisa mengambil rasa nyaman peserta didik, kesukarelaan peserta didik untuk bercita, dan dia juga bisa terbuka dengan apa masalah yang dialami, apa yang dibutuhkan dan segala macam. Baik, terima kasih Bu. Menurut Ibu sendiri, apakah personil dalam sekolah tersebut seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan beserta guru TU, apakah sudah menyukseskan dalam pelayanan BK sendiri? Ya, menurut saya pelaksanaan BK di SMA Dobayang saya rasa ini sudah maksimal gitu. Ya, ini juga tidak lepas dari peran kepala sekolah, peran guru mapel, peran TU dalam mensukseskan apa ya, program yang akan dilaksanakan oleh guru BK. Seperti saja peran kepala sekolah dalam membantu tugas guru BK, tentu peran kepala sekolah sangat penting, seperti mereka lah yang akan melihat apakah program yang guru BK akan laksanakan sesuai dengan bagaimana kurikulum sekolah, karakteristik sekolah, dan juga dukungan sarana dan prasarana yang akan diberikan oleh sekolah gitu. Dan juga guru mapel. Peran guru mapel ini ya juga sangat penting dalam pelaksanaan BK di sekolah, sebab data-data yang diberikan oleh guru mapel ini akan menjadi data pendukung bagi guru BK, tidak yang itu tuh di luar dari hasil asesmen yang akan diberikan. Misal dari guru mapel lah kita tahu bagaimana karakteristik seorang anak itu belajar, bagaimana dia belajar, bagaimana apakah gaya belajarnya ketika belajar seperti ini sering keluar atau segala macam. Begitu juga dengan TU. TU ini dalam pelaksanaan BK perannya juga penting. Mereka menyediakan apa ya, surat menyurat atau administrasi yang berkaitan dengan BK, terutama BK di sekolah. Seperti ketika guru BK akan memanggil orang tua lah untuk menangani atau ya melakukan konsultasi dengan orang tua, maka surat ini harus resmi dulu dikeluarkan oleh TU dan baru bisa sampai kepada orang tua atau wali murid siswa. Baik, Mungkin Ibu. seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas berbagi pengetahuan yang telah Ibu sampaikan. Di sini saya menjadi mendapatkan lebih banyak ilmu lagi mengenai pelayanan BK. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya, baby. Terima kasih, Bu.